Setiap hari jutaan orang di seluruh dunia, mungkin termasuk Anda, melakukan ritual digital, membuka aplikasi Pi Network, menekan tombol petir, lalu menutup aplikasi dengan harapan menambang aset kripto di masa depan. Anggapan itu sangat umum, tetapi keliru. Menekan tombol petir bukan penambangan dalam pengertian teknis seperti pada Bitcoin yang memakai Proof of Work. Menambang PoE membutuhkan komputasi intensif, perangkat keras khusus, dan konsumsi energi besar, kondisi yang jelas tidak terjadi pada ponsel Anda saat menekan tombol itu. Pi menggunakan mekanisme berbeda, bukti keaktifan pengguna, struktur sosial atau lingkaran keamanan atau security circles, dan aturan distribusi token yang bukan hasil perhitungan kriptografi di perangkat Anda. Dengan transisi jaringan ke Open Mainnet, memahami perbedaan ini menjadi krusial, bukan sekadar soal istilah. Ini menyangkut bagaimana jaringan diamankan, bagaimana token didistribusikan, dan bagaimana nilai proyek diuji oleh pasar nyata. Di video ini kita tidak akan terjebak pada spekulasi harga atau janji cepat kaya. Kita akan bekerja seperti penyelidik, mengurai mekanisme di balik tombol petir, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda menekannya, dan apa implikasinya bagi Anda sebagai pengguna. Setelah menonton, Anda tidak akan lagi memandang tombol itu dengan cara yang sama. Misteri tombol petir, keajaiban atau kejanggalan? Mari kita mulai dari titik awal, aplikasi Pi Network di ponsel Anda. Setiap 24 jam, Anda menekan tombol petir dan angka saldo bertambah. Aplikasi bisa ditutup, namun proses seolah tetap berjalan. Ponsel tetap dingin, baterai awet, kuota hampir tak tersentuh. Fenomena ini jelas menimbulkan pertanyaan, apakah ini benar-benar mining? Sekarang bandingkan dengan penambangan Bitcoin. Mining sejati adalah kompetisi global. Jutaan komputer khusus atau miner bekerja tanpa henti memecahkan soal matematika rumit. Siapa yang berhasil? Ia memvalidasi blok transaksi dan memperoleh hadiah. Proses Proof of Work ini haus energi. Satu transaksi bisa menghabiskan listrik setara kebutuhan rumah tangga selama berhari-hari. Tambang Bitcoin identik dengan gudang server bising, panas, dan boros listrik. Kembali ke ponsel Anda. Tidak ada panas, tidak ada mesin meraung, tidak ada konsumsi daya berarti. Inilah bukti pertama, ada perbedaan fundamental. Kalau tombol petir benar-benar melakukan mining, seharusnya gejala teknisnya terasa. Analogi yang pas, mengaku ikut balapan Formula 1, padahal hanya duduk di rumah menonton televisi. Ada mobilnya, tapi aktivitasnya berbeda total. Lalu muncul pertanyaan penting, jika ponsel tidak bekerja keras, dari mana asal koin Pi yang muncul di layar? Apakah itu hanya angka buatan? Atau sejak awal kita salah memahami makna tombol petir itu? Disinilah penyelidikan kita mulai menarik. Membongkar mitos, ini bukan mining. Sekarang saatnya meluruskan kesalahpahaman terbesar. Menekan tombol petir di aplikasi Pi Network bukanlah mining dalam arti teknis kriptografi. Ponsel Anda tidak sedang memecahkan soal matematika, tidak sedang mengamankan jaringan, dan tidak sedang mencetak koin baru dengan daya komputasi. Mining sejati, seperti pada Bitcoin, adalah perlombaan komputasi global. Komputer khusus bekerja 24 jam, menghabiskan energi besar, dan hanya yang berhasil memvalidasi blok yang mendapat hadiah. Jika ponsel Anda benar-benar melakukan itu, baterai akan habis dalam hitungan menit dan perangkat bisa rusak. Fakta bahwa ponsel tetap dingin dan hemat daya sudah cukup membuktikan, tidak ada proses komputasi berat yang terjadi. Lalu dari mana angka saldo Pi berasal? Itu bukan hasil kerja mesin Anda, melainkan alokasi token. Aplikasi hanya menampilkan jatah yang sistem distribusikan sesuai aturan. Dengan kata lain, ponsel hanyalah antarmuka, bukan alat penambang. Disinilah tombol petir menemukan maknanya. Ia adalah absen digital. Saat menekannya, Anda menyatakan diri masih aktif, masih berpartisipasi, dan masih terhubung dengan komunitas. Sebagai imbalannya, sistem memberi alokasi token sesuai rumus yang berlaku, termasuk tingkat keaktifan dan lingkaran keamanan atau security circle. Mekanisme ini adalah distribusi, bukan penciptaan token lewat komputasi. Bahkan dokumen resmi Pi Network menegaskan perbedaannya dari mining konvensional. Dengan demikian, misteri pertama terjawab, ponsel kita tidak menambang. Kita hanya melakukan check-in harian untuk memperoleh jatah token. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan lebih besar. Jika bukan kekuatan mesin yang menjaga jaringan, lalu apa yang membuat blockchain Pi bisa aman dan dipercaya? Pengungkapan rahasia. Kita sudah tahu Pi Network tidak memakai Proof of Work seperti Bitcoin. Maka pertanyaan berikutnya, apa yang menjaga jaringan tetap aman? Jawabannya adalah Stellar Consensus Protocol atau SCP, sebuah mekanisme konsensus yang diciptakan oleh David Mazieres,
profesor ilmu komputer dari Stanford. Pi tidak membangun protokol baru dari nol, melainkan mengadaptasi model yang sudah terbukti lebih hemat energi dan lebih inklusif. Untuk memahaminya, bayangkan sebuah desa yang hendak mengambil keputusan. Cara pertama, ala Bitcoin, semua warga harus berteriak sekencang-kencangnya. Siapa yang punya tenaga dan pengeras suara terbesar, suaranya yang menang. Bising, boros energi, dan hanya menguntungkan yang punya sumber daya besar. Cara kedua, ala Pi dengan SCP, Anda cukup bicara dengan orang-orang yang paling Anda percaya, keluarga atau tetangga dekat. Lingkaran kecil ini disebut lingkaran keamanan. Jika mayoritas dalam lingkaran setuju, Anda pun ikut setuju. Lingkaran ini tersambung dengan lingkaran lain, membentuk jaring kepercayaan atau trust graph seluruh komunitas. Konsensus tercapai bukan lewat kekuatan mesin, melainkan lewat jaringan sosial yang saling menjamin. Lalu apa kaitannya dengan tombol petir? Saat Anda menekannya, Anda bukan menambang, melainkan mengirim sinyal, saya pengguna nyata dan aktif. Saya menjamin orang di lingkaran keamanan saya juga nyata dan dapat dipercaya. Sinyal-sinyal ini memperkuat trust graph global. Dengan demikian, keamanan Pi tidak bertumpu pada komputasi, tetapi pada validasi sosial jutaan penggunanya. Anda bukan miner tradisional, melainkan validator sosial yang memperkuat jaringan. Ponsel Anda sendiri tidak menjalankan algoritma SCP. Tugas teknis validasi transaksi dikerjakan oleh node, komputer yang dijalankan sukarelawan di seluruh dunia. Node menjaga buku besar tetap sinkron, sementara pengguna ponsel menjadi penopang sosial jaringan. Inilah inti eksperimen Pi Network, membangun blockchain bukan hanya di atas mesin, tetapi di atas jaringan sosial manusia. Konsekuensi aneh dan kontroversi teknis. Setelah memahami bahwa Pi Network bertumpu pada kepercayaan sosial, bukan kekuatan komputasi, kita bisa melihat dua sisi yang berlawanan, keunggulan nyata sekaligus tantangan serius. Mari mulai dari sisi positif. Pertama, Pi super hemat energi. Tanpa proof of work yang boros listrik, jejak karbonnya nyaris nol, keunggulan penting di tengah dunia yang makin peduli pada isu iklim. Kedua, Pi sangat inklusif. Jika menambang Bitcoin kini hanya bisa dilakukan perusahaan bermodal besar, Pi membuka pintu bagi siapapun yang punya ponsel pintar. Dengan pendekatan ini, Pi seolah menghidupkan kembali cita-cita awal kripto, akses setara bagi semua orang. Namun keunikan ini tidak datang tanpa masalah. Ada beberapa kontroversi yang perlu dicermati. Pertama, soal sentralisasi. Memang siapa saja bisa menjalankan node, tetapi keputusan penting tetap bergantung pada persetujuan Pi Core Team. Maka timbul pertanyaan, seberapa terdesentralisasi jaringan ini jika kendali utama masih di satu pihak? Kedua, ancaman akun palsu. Karena keamanan Pi bertumpu pada trust graph, serangan Shbibil, ribuan akun palsu yang saling menjamin, bisa merusak fondasi sistem. Untuk itu Pi mewajibkan proses KYC. Proses ini memang sering dikeluhkan lambat dan rumit, tapi tanpa KYC yang ketat, seluruh jaringan bisa runtuh. Data juga menunjukkan celah besar. Pi sering mengklaim punya 30 hingga 60 juta pengguna, tetapi on-chain hanya sekitar 10 hingga 18 juta yang benar-benar lolos KYC dan berhasil migrasi ke mainnet per awal 2025. Artinya, ada jurang lebar antara pendaftar dan pengguna yang sah secara jaringan. Inilah konsekuensi unik Pi Network, di satu sisi memberi akses besar-besaran, tapi di sisi lain masih dihantui pertanyaan besar tentang desentralisasi, validitas identitas, dan kekuatan jaringannya untuk bertahan. KYC Pi yang lambat dibanding bursa lain. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa KYC adalah benteng utama Pi Network untuk mencegah akun palsu dan serangan Shbibil. Namun muncul pertanyaan penting, mengapa KYC di Pi jauh lebih lambat dibanding KYC di bursa kripto besar? Jawabannya ada pada cara kerja sistem KYC Pi. Proses ini menggunakan dua lapisan, otomatisasi mesin dan verifikasi manual oleh manusia. Data identitas, KTP, paspor, atau selfie, mula-mula diproses otomatis. Jika gagal terbaca, dokumen tersebut diteruskan ke validator manusia, yaitu pionir lain yang ditugaskan memverifikasi data. Untuk menjaga privasi, sebagian informasi pada dokumen disamarkan sehingga validator hanya melihat bagian yang relevan. Model ini memang unik karena melibatkan komunitas, tapi justru disinilah sumber hambatan. Banyak wilayah punya jutaan pengguna namun hanya sedikit validator aktif, sehingga antrean menumpuk. Ditambah lagi kualitas foto dokumen yang buram atau tidak sesuai standar, membuat sebagian besar aplikasi harus ditinjau ulang secara manual. Bandingkan dengan bursa seperti Binance atau OKX. Mereka memakai penyedia KYC pihak ketiga dengan AI penuh dan tim verifikasi global yang berpengalaman. Standar dokumen sudah seragam, sehingga KYC bisa selesai dalam menit atau jam. Di Pi, kondisi berbeda. Jumlah pengguna sangat besar, dokumen tiap negara bervariasi,
dan keterbatasan validator manusia membuat proses lebih lambat. Pi memang telah meluncurkan program Fast Track KYC berbasis AI untuk mempercepat sebagian kasus, tetapi kebutuhan verifikasi manual tetap tidak bisa dihindari. Inilah alasan mengapa banyak pionir merasa KYC Pi lebih rumit dan memakan waktu. Bukan karena sistemnya buruk, melainkan karena Pi berusaha menyeimbangkan 3 hal sekaligus: skala global, keamanan jaringan, dan privasi data pengguna. Jadi, apa nilainya? Inilah pertanyaan besar yang selalu menghantui. Kalau sistemnya unik, berapa sebenarnya nilai Pi? Apakah benar bisa membuat kaya? Untuk menjawabnya, kita harus melihat perjalanan Pi Network. Selama bertahun-tahun, jaringan ini berada di fase enclosed mainnet. Blockchain Pi memang sudah hidup, tetapi masih terisolasi. Pengguna hanya bisa mengirim Pi ke sesama pionir yang lolos KYC, belum ke bursa kripto untuk ditukar dengan aset lain atau fiat. Dari sinilah lahir fenomena Global Consensus Value atau GCV, klaim sebagian komunitas bahwa 1 Pi bernilai $314.159 Amerika. Masalahnya, dengan supply coin yang mencapai puluhan miliar, angka itu berarti valuasi melebihi gabungan seluruh perusahaan dunia. Secara matematis mustahil, GCV hanyalah angka simbolis komunitas, bukan nilai pasar nyata. Lalu mengapa masih ada yang mendukungnya? Padahal Pi kini sudah diperdagangkan di bursa? Karena banyak yang terlanjur percaya pada narasi tersebut. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa harga pasar jauh berbeda dari janji yang digaungkan. Padahal, jika GCV benar-benar nyata, seharusnya sejak open mainnet pada 20 Februari 2025, semua pionir sudah merasakan nilainya. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Bagi yang menyadari bahwa GCV tidak nyata, ini menjadi titik balik. Mereka mulai memahami cara kerja blockchain sebenarnya dan berhenti terjebak janji semu. Harus diakui, tujuan GCV sejak awal lebih sebagai strategi untuk mengumpulkan pengikut dengan iming-iming cepat kaya, dan memang, janji semacam itu selalu berhasil menarik banyak orang awam dan banyak yang mengikutinya. Kini realita sudah berubah. Sejak open mainnet, Pi punya harga pasar nyata. Token ini diperdagangkan di beberapa exchange besar, dan nilainya terbentuk oleh mekanisme jual-beli terbuka, bukan klaim komunitas. Kedepan, nilai Pi akan bergantung pada likuiditas, adopsi, ekosistem aplikasi, dan kepercayaan global terhadap proyek ini. Kebenaran di balik tombol petir. Kita memulai perjalanan dari satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya fungsi tombol petir di aplikasi Pi? Jawabannya jelas, itu bukan proses mining dalam arti teknis, melainkan absen digital, cara Anda membuktikan diri sebagai pengguna aktif dan berkomitmen pada jaringan. Di balik itu, ada mekanisme yang lebih dalam, Stellar Consensus Protocol, sistem konsensus yang mengandalkan jaringan kepercayaan manusia, bukan kekuatan mesin. Itulah yang membuat Pi hemat energi, mudah diakses, dan inklusif. Namun pendekatan ini juga membawa risiko, potensi sentralisasi, ancaman akun palsu, dan ketergantungan penuh pada KYC. Sekarang Pi sudah memasuki open mainnet sejak 20 Februari 2025. Semua teori dan janji diuji langsung oleh pasar. Nilai Pi tidak lagi ditentukan oleh klaim komunitas, melainkan oleh mekanisme jual-beli nyata di bursa. Disinilah akan terungkap, apakah Pi Network mampu membangun ekosistem yang berkelanjutan, atau justru terjebak dalam ekspektasi yang berlebihan? Pertanyaannya kembali kepada Anda. Setelah mengetahui cara kerja yang sebenarnya, bahwa ini lebih tentang absen sosial dan trust grab, bukan penambangan digital, apakah Anda semakin yakin dengan masa depan Pi Network? Atau justru makin ragu? Apakah ini sebuah terobosan jenius? Atau mimpi utopis yang terlalu sulit diwujudkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang diskusi ini tempat bertukar pikiran dengan kritis dan cerdas. Dan jika penjelasan seperti ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang misteri dan inovasi di dunia teknologi serta kripto. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?